Sebelumnya perkenalkan nama saya sendiri adalah Dea Maranatha Siregar dengan NIM 11S2408. Di sini saya akan menjelaskan kode yang tentang linguis. Di sini saya akan langsung insert code saya ya. Hmm. Hmm, baik, di sini tentang APP gambaran umumnya dulu. Nah, untuk program ini sendiri dibuat untuk menguji berbagai operasi pada dua struktur data, yaitu yang pertama single linked list dan double linked list. Nah, untuk linked list sendiri itu adalah struktur data yang menyimpan data secara berurutan, di mana setiap elemen atau node saling terhubung menggunakan pointer. Berbeda dengan array sendiri adalah panjangnya tetap, sedangkan linked list ini adalah lebih dinamis dan fleksibel. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke basic test, di mana ini adalah membuat data awam. Nah, di sini yang kita tengok ada value 1, 2, 3, 4, 5 itu itu artinya link list itu berisi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu akan menampilkan get head ini adalah data pertama, untuk tail ini sendiri adalah data akhir, sedangkan length ini adalah jumlah node atau dan lalu akan di print seluruh isi dari list tersebut, di mana tujuannya adalah memastikan list tersebut berhasil dibuat. Nah, selanjutnya itu adalah middle node. Nah, ini adalah mencari eh, apakah node yang berada tepat di tengah gitu, menggunakan slow pointer atau jalan satu langkah. Fast pointer itu adalah jalan dua langkah. Saat fast sampai akhir, slow berada di tengah. Nah, contohnya 1, 2, 3, 4, 5 tadi kita cari middle-nya. Dia berada di nomor 3. Middle-nya berada di poin nomor 3. Maka kompleksitas waktunya itu adalah O kali on. Nah, selanjutnya itu adalah mencari apakah ada loop, mengecek apakah ada loop, has loop gitu. Nah, ini adalah tujuannya mengecek apakah link list tersambung kembali ke node sebelumnya gitu. Nah, contohnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, maka dia ada loop. Jika ada loop, program bisa berjalan tanpa henti menggunakan slow and fast pointer. Contohnya untuk loop sendiri itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berada, misalnya dia berada di loop antara 4 dan 5, kembali ke antara 3 dan 4. Jadi loopnya itu berjalan di antara 5, 3, 4, 5 gitu. Nah, untuk outputnya itu jika dia outputnya true berarti ada loop, jika false itu berarti tidak ada loop. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah mencari node dari belakang atau K from M. Nah, untuk ini sendiri artinya kita mencari node kedua dari belakang. Nah, tadi kan datanya 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, berarti untuk data node kedua dari belakang itu adalah 4. Data pertama dari belakang itu kan 5. Berarti data keduanya adalah 4 gitu. Cara kerjanya, untuk pointer pertama, maju ke langkah dulu. Lalu pointer kedua ikut dari awal sampai pointer pertama habis. Nah, untuk kompleksitasnya itu O kali N juga. Nah, selanjutnya itu ada partition. Nah, untuk ini sendiri nilainya kita mencari partition itu berdasarkan nilai. Nah, tujuannya sendiri adalah memisahkan data, misalnya kecil dari 3 di depan, besar sama dengan 3 di belakang. Contoh hasilnya itu, misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5 nih, menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jika datanya acak, misalnya jika datanya yang awalnya itu 3, 5, 1, 4, 2, dia dibuat menjadi lebih kecil dulu, baru semakin besar nilainya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu tadi kan untuk besar dengan 3 di belakang, berarti urutannya itu 1, 2, 3, 5, 4 gitu. Ini tidak mengubah isi not, hanya susunannya aja yang diubah gitu. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah remove duplikat. Nah, untuk remove duplikat ini sendiri, data awalnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, atau 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 5. Nah, di sini kan ada duplikat 2, 1, dan 5. eh ya, jadi kita dah menghapus duplikat itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap angka itu hanya ada satu aja urutannya di situ, nggak ada yang double gitu.
Nah, konsepnya di sini kita menggunakan struktur bantuan untuk ngecek data yang sudah muncul. Untuk kompleksitasnya itu, untuk waktunya itu adalah O kali N dan memorinya juga O kali N. Nah, selanjutnya itu konversi binary ke desimal. Nah, untuk ini sendiri, untuk datanya misalnya 110, perhitungannya itu menjadi 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 dikali 2 kali 2 pangkat 0. Nah, hasilnya itu adalah 6 gitu. Jadi hasil desimal itu sendiri adalah 6. Nah, selanjutnya itu reverse between. Ini adalah reverse di antara indeks gitu. Nah, misalnya di sini kan kita lihat reverse between 1,3. Artinya kita hanya membalik sebagian. Nah, data awalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita balikkan. Bagian yang dibalik itu adalah 2, 3, dan 4. Hasilnya menjadi 1, 4, 3, 2, 5 gitu. Ini sangat berguna untuk memanipulasi data tanpa membalik semuanya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah double link list. Nah, untuk ini sendiri di sini double link list ini memiliki next itu ke depan, sedangkan prev itu ke belakang. Jadi bisa transversal dua arah gitu. Nah, di mana di sini adalah ada swap first last di mana di datanya misalnya itu satu double dia berulang gitu loh. Dari 1 ke 2 bisa, 2 ke 1 bisa gitu. Datanya 1, 2, 3, 4 hasilnya menjadi kita balikan 4, 2, 3, 1 gitu. Nah, selanjutnya itu adalah reverse double list, di mana ini sendiri adalah membalik seluruh arah pointer dari misalnya 1, 2, 3, 4 menjadi 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kita cek palindronnya. Palindron ini adalah palindron ini artinya dibaca sama dari depan dan belakang. Contohnya 1, 2, 2, 1 itu true menggunakan pointer dari belakang, pointer dari depan gitu. Nah, sebagai kesimpulan, program ini menunjukkan berbagai operasi penting pada link list. Nah, misalnya dari single link list, kita cari cari tengah, deteksi loop, baru cari dari belakang, partisi data, hapus duplikat, konversi biner, dan reverse sebagian. Nah, untuk double link list itu ada swap first, slash, reverse, dan cek palindron. Nah, semua operasi ini lebih efisien lah dibandingkan semua yang lain dan menggunakan transversal linear. eh, Mungkin melalui program ini kita dapat memahami bahwa link list itu sendiri adalah struktur data yang sangat fleksibel karena dapat dimanipulasi tanpa perlu menggeser seluruh elemen seperti pada array. Nah, berbagai algoritma yang digunakan juga menggunakan teknik pointer yang efisien untuk menyelesaikan permasalahan secara optimal. Selanjutnya kita lanjut ke double linked list. Java. Nah, untuk pada bagian ini, saya sendiri mengimplementasikan struktur data double linked list. Nah, double linked list ini sendiri adalah pengembangan dari single linked list, di mana setiap node memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada value, yang kedua itu ada next, dan yang ketiga itu ada eh, ref. Nah, untuk value itu adalah untuk menyimpan data, next itu menunjukkan ke node setelahnya, dan ref itu menunjukkan ke node sebelumnya. Nah, dengan adanya dua arah ini, kita bisa melakukan transversal baik dari belakang maupun dari depan. Nah, untuk struktur datanya sendiri, di sini ada head, tail, dan line. Untuk head itu sendiri menunjuk ke node pertama, tail itu terakhir, dan line ini menyimpan jumlah data. Kemudian terdapat kelas node yang berisi value, next, ref ini. Saat pertama kali objek dibuat, objek doubling list ini dibuat, kita langsung membuat satu node yang menjadi head dan tail sehingga panjangnya bernilai 1 gitu. Ini dia. Nah, untuk metodenya, untuk metode append di sini, ini digunakan untuk menambah data di bagian belakang. Alurnya itu jika link list masih kosong, head dan tail menunjukkan ke node baru. Nah, jika tidak kosong, node baru dihubungkan ke tail, lalu tail next ini menunjuk ke node baru, dan node baru prev akan menunjuk ke tail lama, lalu tail dipindahkan ke node baru. Setelah itu length bertambah 1 gitu. Ini. Nah, untuk print list ini sendiri digunakan untuk menampilkan seluruh isi link list transversal dimulai dari head, kemudian bergerak ke next sampai 0. Nah, lalu nilai
nilai ke nilai, nilai baru nol gitu. Tanda panah dua arah, misalnya itu menunjukkan bahwa ada doubling list gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasinya langsung. Di sini ada swap first dan last. Nah, metode ini menukar nilai node pertama dan terakhir. Yang ditukar bukan node-nya saja, bukan kode node-nya, tapi hanya value-nya saja gitu. Kenapa? Karena menukar node akan lebih kompleks, eh, harus harus mengubah banyak pointer, sedangkan menukar value saja itu lebih sederhana, lebih cepat dan tetap menghasilkan output yang sama. Nah, metode ini tidak dijalankan jika jumlah data hanya satu gitu. Yang selanjutnya kita masuk ke reverse. Nah, untuk reverse sendiri ini adalah bertujuan untuk membalik ke arah linked list. Nah, contohnya ada 1, 2, 3, 4 sesudah itu akan dibalikan menjadi 4, 3, 2, 1. Cara kerjanya sendiri itu ada setiap node-nya itu next ditukar dengan pref, lalu pref ditukar dengan next gitu. Lalu selanjutnya setelah semua node diproses, head dan tail ditukar, baru tail dan swap juga ditukar. Karena kenapa setelah semua node ditukar head dan tail itu ditukar karena arah listnya sudah terbalik. Nah, kelebihan untuk double list ini terlihat di sini karena kita bisa membalik list tanpa membuat node baru. Nah, selanjutnya itu kita mencek palindrome. Nah, untuk cek palindrome ini sendiri, palindrome adalah kondisi di mana data dibaca sama dari depan dan belakang. Contohnya 1, 2, 2, 1 gitu. Algoritmanya gunakan dua data pointer left dari head itu right dari tail. Kemudian kita bandingkan jika nilainya berbeda langsung false. Itu eh, jika nilainya berbeda akan langsung false dan jika sama akan bergerak ke tengah. Nah, proses berhenti ketika kedua pointer bertemu di tengah. Jika semua sama, hasilnya akan true. Keuntungan double linked list ini sendiri adalah pengecekan bisa dilakukan tanpa membalik data. Nah, untuk kompleksitas waktunya semua operasi memiliki kompleksitas yang sama, yaitu O kali N, karena harus melakukan transversal nol. Sedangkan untuk swap first last itu hanya menggunakan O kali satu, karena langsung mengakses head dan tail. Nah, sebagai kesimpulan dari code ini, double list ini lebih fleksibel dibandingkan single linked list, karena bisa transversal dua arah, lebih mudah melakukan reverse, dan lebih efisien untuk operasi tertentu seperti palindrome. Namun kekurangannya ada karena menggunakan memori lebih besar karena penyimpan pointer frame. Nah, selanjutnya kita lanjut ke linked list. Nah, untuk linked list Java ini sendiri adalah di sini mengimplementasikan struktur data terdiri dari kumpulan node di mana setiap node-nya menyimpan sebuah nilai dan pointer ke node berikutnya. Lalu eh, berbeda dengan array sendiri. Kalau linked list ini memiliki ukuran yang dinamis dan tidak memerlukan memori yang bersebelahan, di dalam kelas ini terdapat tiga variabel utama, yaitu yang pertama itu ada head, baru tail, dan line, sama tadi sama double-nya. Nah, lalu saat pertama kali objek dibuat, kita langsung membuat satu node yang menjadi head dan tail sehingga panjang listnya itu bernilai satu. Nah, untuk metode dasarnya itu ada append, di mana ini digunakan untuk menambah data di bagian belakang. Jika listnya kosong, head dan tail langsung menuju ke node baru. Jika tidak kosong, tail next ini akan menunjuk ke node baru lalu tel berpindah ke node tersebut. Kemudian length bertambah satu gitu. Nah, selanjutnya ada get head, get tail, dan get length. Digunakan untuk menampilkan data pertama, data akhir, dan jumlah node. Di mana ini berguna untuk memastikan eh, struktur linked list sudah benar. Nah, di sini ada print list lagi. Di mana print list ini dipakai untuk menampilkan seluruh linked list yang dengan cara transversal traversal dari head sampai nol gitu. Nah, kita masuk ke operasi di mana di sini ada middle, hash, lalu find cap from n dan partition serta remove duplikat, binary to decimal, reverse between. Artinya ini sama dengan yang tadi awal. Nah, yang pertama itu untuk mencari middle node. Nah, ini untuk mencari node tengah digunakan dua pointer, slow dan fast. Nah, slow dan fast. Nah, slow itu bergerak satu langkah, fast itu bergerak dua langkah. Nah, ketika fast sampai di akhir, slow akan tetap berada di tengah.
Jika jumlah notnya ganjil hanya memiliki satu middle note, jika genap ada dua middle note-nya. Keunggulannya dengan cara ini adalah tidak perlu menghitung panjang list terlebih dahulu. Kompleksitas waktunya tentu 2 kali n, O kali n. Nah, untuk hash loop ini sendiri, ini digunakan untuk mendeteksi apakah link list memiliki loop. Lalu, loop ini adalah kondisi di mana node terakhir menunjukkan kembali ke node sebelumnya sehingga membentuk siklus gitu, berputar dia. Algoritma yang digunakan di sini adalah flow cycle detection dengan dua pointer. Nah, jika slow dan fast-nya bertemu, maka terdapat loop. Jika fast-nya mencapai nol, itu tidak ada mencapai nol, itu tidak ada loop. Nah, selanjutnya itu find k from n. Nah, ini adalah digunakan untuk mencari node ke k dari belakang. Caranya itu pointer fast maju sebanyak kali langkah terlebih dahulu, kemudian slow dan fast berjalan bersamaan. Nah, saat fast mencapai nol, slow berbeda pada node yang dicari. Keunggulannya tidak melakukan dua kali transfer salah dia di sini. Nah, untuk partition ini digunakan untuk memisahkan not berdasarkan nilai tertentu. Misalnya, semua nilai yang lebih kecil dari X diletakkan di depan dan nilai besarnya atau sama dengannya diletakkan di belakang. Dengan cara list untuk nilai kecil dan list untuk nilai besar. Kemudian digabungkan kembali, datanya tidak diubah, hanya susunan notnya yang berubah. Nah, selanjutnya itu remove duplicate. Ini untuk remove apa yang ada duplikatnya. Misalnya ada yang double itu di remove menjadi disatukan. Satu dua tiga empat lima tiga empat. Di situ kan ada tiga empat dua kali gitu. Jadi itu disatukan menjadi satu dua tiga empat lima gitu. Nah, selanjutnya binary to desimal ini adalah digunakan berisi bilangan biner menjadi desimal. Setiap not diproses dengan rumus hasilnya itu dikali 2 plus satu not. Contohnya itu satu ke satu dan nol. Perhitungannya itu menjadi 6 gitu. Selanjutnya reverse between. Ini adalah untuk membalik list hanya pada bagian tertentu dari indeks M sampai N. Nah, langkah pertamanya itu menggunakan dummy node baru uh, dummy node ini agar lebih aman pada saat membalik bagian awal list. Kemudian dilakukan proses pemindahan node eh, satu persatu ke depan bagian yang akan dibalik. Nah, keunggulannya ini tidak perlu membuat node baru dan tidak membalik seluruh list. Nah, selanjutnya itu langsung ke untuk app test ini adalah untuk melakukan testingnya. Nah, ini adalah pengujian programnya secara otomatis menggunakan framework JUnit. Nah, untuk unit testingnya ini sendiri adalah metode pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bagian kecil dari program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya sendiri adalah untuk mendeteksi error lebih cepat, memastikan program tetap benar saat dikembangkan dan meningkatkan kualitas kodenya. Nah, untuk pewarisan dari test case-nya ini, untuk kelas testnya ini sendiri, itu adalah kelas ini menggunakan fitur dari J versi di mana setiap metode yang diawali dengan kata tes itu akan dianggap sebagai pengujian. Begitu juga dengan konstruktor ini. Ini semua adalah dipakai untuk mentes lah, mengumpulkan semua tes yang ada dalam kelas ini dalam satu test suite gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Ini merupakan gambaran utama saya. Ini merupakan begitulah mungkin yang bisa saya presentasikan dari presentasi kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.